Presiden Soekarno speech-nya ini. Ini penelitian linguistik sebenarnya, tapi nggak apa untuk melihat research question. Research question-nya dia how revolution, why are those specific. Nah, bawah itu tujuannya. Kalau di jurnal itu kadang tidak memuat pertanyaannya, langsung di bawah ini penelitian ini to explain the relation of the metaphor used in the time of revolution. Nah, berarti pertanyaannya itu bagaimana? Ini contoh lain lagi. Ini dalam penelitian hierarchy of needs Maslow di Alice in Wonderland. Ya. Pertanyaan pertamanya, how are the Maslow hierarchy of needs manifested in Alice? Ya. In what level of hierarchy of needs did she journeys to the Wonderland? Contoh lain lagi, ini judulnya The Reflection of the Great Depression found in Steinbeck's characters in Of Mice and Men. What are Steinbeck's characters? How those characters reflect the Great Depression era? Ini historical criticism. Bagaimana sebuah karya itu merefleksikan sebuah era tertentu. Pokoknya tugasnya mengumpulkan ini dan mengidentifikasi kira-kira apa yang kalian akan gunakan untuk pertanyaan penelitian skripsi kalian. Ya. Ini saya ambilkan dari beberapa pakar saja. Tadi bentuknya sudah tahu ya, di akhir tadi, di awal tadi sudah saya sampaikan bentuknya. Pertanyaan what, how, yang paling banyak di sastra ya what, how itu, why mungkin belum untuk level S1 ya. Ya, harus a problem in general, ini berarti belum dalam literary research ya, difficulty in the context theoretical practical situation to obtain a solution for the same. Jadi sama, misalkan kalian ingin mencari refleksi dari radikal feminis, permasalahannya adalah kan kamu muncul keresahanmu gitu. Apa yang dilakukan si tokoh ini, betulkah ini masuk radikal feminis kan begitu? Jangan-jangan ini bukan begitu. Keresahanmu itu kamu analisis dengan teori yang thinking theoretically minggu lalu. Jadi, minggu lalu. Tahun lalu saat literary theory itu kan berpikir based on theory. Untuk memutuskan seseorang itu radikal feminis atau tidak harus melihat teori radikal feminis. Yang punya hak menentukan dia radikal feminis atau bukan radikal feminis ya teori radikal feminis. Ya. Jadi berdasarkan teori itu kita ukur yang ada di karakter. Ya. Jadi relate dengan a problem. Jadi keresahan itu kan kekhawatiran, apa sih kebingungan kita ya, unsatisfactory, unsettling ya. Nah, kalau nggak berangkat dari sini, dengan sifat alami, itu agak sulit. Kalau hanya sekedar, aduh apa ya, udah feminis saja, terus buka skripsi feminis, tapi personal unsatisfactory-nya nggak ada. Kecemasannya lebih karena nggak bisa ngumpul tugas. Nah, itu beda lagi. Ya. Jadi ketika tahun lalu kuliah teori, itu salah satu penekanan dari narasi besar dari belajar teori sastra itu kan seeing ourselves ya, untuk melihat diri kita di mana. Diri kita tuh jadi kita tergerak gitu. Mau neliti eco-criticism, tapi kamu tidak betul-betul concern terhadap lingkungan, kayaknya kok repot ya. Saya skripsi S1 saya boleh karena saya saat itu ya, saat S1 kurang sepakatan saya dengan feminis. Ada sebuah karya tuh dipuja-puji dia sebagai feminis. Kok perasaan saya gelisah gitu. Kok perasaan saya kok enggak, ini saya sudah baca novelnya ini enggak feminis. Ini kisah tentang Edna Pontelier. Saya harus ngomong sikap saya akhirnya di skripsi saya. Kan saya bilang tentang perempuan meninggalkan pernikahan. Ada tuh yang nulis dia pejuang perempuan, tapi saya pribadi waktu itu gelisah melihat itu. Saya resah dalam arti terjadi tabrakan idea antara ideologi yang itu dan apa yang saya yakini gitu.
Karena menurut saya perempuan kalau dalam ikatan resmi itu mau bahkan suaminya jahat pun, ini pemikiran saya waktu S1 ya, dia tetap harus menghormati institusi pernikahan. Saya berangkat dari situ. Sehingga perempuan yang menurut tulisan lain perempuan, saya beri judul apa? Frustrated karakter yang frustasi. Frustasi itu tidak bisa mencapai tujuannya sehingga dia fail in achieving the goals. Kalau kayak gitu tuh rasanya kok lebih enak ya ditulis ya. Dibanding saya resah itu teman mau selama saya bilang terus saya perkuat iya itu feminis padahal nggak cocok tuh sama keresahan pribadi saya. Nah, kalau sudah tulisan berdasarkan kejujuran apa yang kita rasakan memang nggak suka yang nggak suka, gelisah ya memang gelisah, insya Allah lulus semua akan lebih cepat. Karena saya mengamati dengan kan tidak banyak tuh satu angkatan yang lulus duluan biasanya saya amati apa sih judulnya, kenapa dia pilih ini. Terus saya ingat-ingat selama dia kuliah di kelas modelnya gimana kalau dia bikin tugas, memang rata-rata sejalan. Kenapa dia pilih feminis ini saya lihat-lihat memang kalau bikin tugas memang arahnya ke sini, memang mahasiswa. Jadi saya bilang ini jujur kira-kira begitu sampailah pada kesimpulan ini jujur menurut saya begitu. Nah, saya berharap kalian juga begitu ya. Ini saya sedang ngomongkan research question minggu lalu settling on a topic ya. lebih jujur, lebih pas ya. Kalau kamu tidak betul-betul concern terhadap lingkungan secara personal, yang nggak usah utak-utik teori ekokritisisme. Ya. Kalau kamu betul-betul respect, kasihan itu statement sombong. Merasa tidak ada equality in gender, pakai feminis. Bagi perempuan, kamu merasa perlu memperjuangkan hak perempuan, tapi real ya, maksudnya kamu punya keresahan pribadi, punya personal interest, ya. bukan sekedar karena dosen menyampaikan ini terus setuju, ya. Terlebih yang diajarkan dosen di kelas itu biasanya yang umum-umum, maksudnya begini, karena ini diteliti. Misalkan saya bilang mana kemarin tuh. Dan ini saya belajar ini waktu S1 kuliah Black Literature. Gimana tentang kisah kulit hitam. Ya sulit dong tiba-tiba tetap saya angkat deskripsi saya African American criticism. Karena itu pasti sudah banyak dikasih orang. Ya. Bukan tidak boleh. Kembali ke definisi minggu lalu, something new, baru. Khawatirnya sulit menentukan kebaruannya, itu aja. Hal yang mencolok, penelitian ini di ini ya itu sangat mencolok sekali. Nah, ini lebih enak definisinya. Di situ yang saya bold ada question, seek answer, mencari jawabannya. Jadi skripsi itu pertanyaannya apa yang kamu resahkan, kamu buat sendiri pertanyaannya, kamu jawab juga. Jadi membuat pertanyaan yang sulit untuk dijawab itu tindakan yang ngawur menurut saya. Bikin pertanyaan sendiri ditanyakan untuk menjawab nggak bisa. Ini sih semacam saran-saran saja ya, sesuatu yang sudah sering dilakukan sehingga sulit mencari kebaruannya. Tadi saya bilang kalau novel ini mau diteliti black feminist, ini udah banyak sekali. Saya khawatir aja akan menjadi difficultas, punya tantangan lebih untuk mencari new light, sesuatu yang baru. Ya. Controversial subject nanti dulu. Tapi kalau di sini masih, misalkan salah satu yang kontroversial itu kan LGBT queer studies. Tidak seluruh dosen di FIB ini mau bimbing itu. Makanya kalau yang judul-judul begitu biasanya
saya pilihkan di handle untuk beberapa dosen tertentu. Ya. Pengujinya juga tertentu. Tapi kalau mau ya nggak apa-apa, silahkan. Saya sih menjaga kejujuran ide kalian. Saya akan jaga kalau memang itu memang concernmu, kegelisahanmu, silahkan, nggak ada masalah. Ya. Terlalu dangkal. Nah ini sulit ini, nanti biar pembimbingmu, biar kalau saat ini nanti biar saya mengecek ini terlalu dangkal, kesulitan menjawabnya enggak, atau seterusnya itu nanti biar saya mengoreksi ya. Visible, 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 selalu begitu. Jangan mempersulit dirimu. Saya ingin meneliti dengan teori ini. Teori ininya punya enggak? Enggak ada, Pak. Saya belum baca, Pak. Belum baca, belum ada, sudah mulai menentukan. Jangan dulu ya. Qualification and the training of the researcher. Nah, angkatan kalian ini ada perbedaan yang mencolok dengan angkatan kakak kelasmu itu. Kakak kelasmu itu mengambil dua-duanya, research method in literature dan linguistik. Ya. Kalian salah satu supaya lebih fokus. Karena kalian fokus sudah memutuskan metode pensastra, jadi fokusnya untuk ngambil penelitiannya nanti sastra. Ada kualifikasi dari seorang peneliti. Ya. Kalau kan meneliti karya sastra ya kalian sudah punya basic kuliah puisi, prosa, drama, introduction to literature, itu sudah cukup lah ya. A selection of a problem must be preceded by preliminary study. Jadi research question yang kamu buat itu bagusnya sudah ada penelitian sebelumnya ya. Karena itulah tugas saya minggu lalu yang dikumpulkan untuk bikin resume 2 minggu lalu itu. 2 minggu lalu ya. Itu punya peran krusial sekali ya. Apakah dia good research atau tidak yang kamu pilih. Makanya kalau kalian milih asal-asalan tidak mirip tuh saya kata-katain. Karena titik awalmu tuh dari itu. Ya. Ini sama, cuma saya ambilkan sumber lain lagi. Novelty, kebaruan, hindari unnecessary duplication. Ya. Kalau sebelumnya sudah neliti nilai-nilai feminis apa yang ada di novel X, jangan lagi itu. Diganti di novel lain. Dan seterusnya. Ya. Importance implementation. Yang penting itu bisa dikerjakan itu. Mau novel apa, mau teori apa, silahkan. Yang penting bisa kamu tulis, bisa terimplementasikan dengan baik ya. Harus sesuai dengan interest, intellectual curiosity, and drive. Drive itu usaha yang kamu lakukan. Training and personal qualification, available of data and method. Nah ini juga sudah saya sebutkan minggu lalu. Kriteria good research itu kan reliable data, visible data. Yang selalu saya bilang, saya mau neliti novel ini tapi nggak punya, nah itu ngawur juga, itu tidak available untukmu. Pilihlah novel yang kamu punya, yang ada di rak bukumu, yang ada di perpustakaan. Special equipment, ini kan diambilkan dari buku umum, kalau literary research-nya nggak begitulah. Special equipment, butuh kertas, pulpen, alat tulis, begitu. Buku, ya. Approachability of the sample. Sampel itu data. Ketika kita sedang bicara nilai-nilai feminis, nah itu jadi ada di sini. Bisa menentukannya.
Sponsorship, administrative cooperation. Saya nggak tahu nih ada nggak ya bantuan skripsi. Kalau ada bisa dicari itu sponsor. Kenapa ini jadi salah satu pertimbangan? Karena ada misalkan yang beri dana adalah ini. Dia nggak mau tema-tema yang begini karena pemahaman dia begitu. Ya. Tapi kalau kalian kan tidak. Ya. Tidak. Hazard, penaltis, dan handicap, hal-hal yang kira-kira bisa menjadi kendala harus dipertimbangkan. Ya. Biaya, faktor waktu, nah ini juga penting nih. Kalau kalian kan masih banyak waktunya, jadi kalau mau meneliti hal yang kompleks dan banyak. Saya tuh memang biasanya begitu, kalau mahasiswa baru kan, maksudnya baru skripsi, misalkan kalian, akhir semester ini kan saya kasih tawaran mau minta dibimbing siapa ngajukan judul untuk diajukan SK-nya. Itu biasanya memang tuntutannya besar. Tapi nanti semakin mau di DO tuh, ya sudahlah kayak gini, sudah. Biasanya begitu. Minta awal-awal kalian, saya ingin kalian memaksimalkan. Teknik involved in defining a problem, dalam menentukan problem. Misalkan tadi ya, mulai dari hal umum, liberal feminis, turun ke liberal feminis. Liberal feminisnya semakin banyak dari general diawali sampai ke spesifik ya. Understanding the nature of the problem, surveying the available literature. Previous research yang kalian bikin resumenya itu salah satu literature yang akan kalian gunakan sebagai reference. Ya. Makanya saya kesal betul kalau kalian ngumpul asal-asalan, tidak beririsan idemu. Yang dikumpul judulnya ini, yang mau kamu teliti ini loh, mana kesesuaiannya. Karena memang itu rencana saya itu bagian dari surveying the available literature, ya bagian dari itu. Ya. Developing the ideas through discussion. Makanya saya bilang kalau bisa yang sesama feminis berkumpul, saling mendiskusikan. Atau tidak harus sama idenya, tapi bikinlah kelompok-kelompok kecil. Nggak mungkin mengumpulkan langsung 15-20 mahasiswa. Tapi kalau berlima, bertiga kan lebih enak ya. Replacing the research problem. Jadi diubah-ubah kata kalimatnya. Dan tidak usah khawatir research question yang kamu kumpul nanti minggu depan, nanti saya koreksi, nanti seiring jalan berubah, dapat pembimbing disarankan ganti, geser, saat skripsi betulan diuji juga ada saran-saran baru, jadi fluid lah ya, jangan kaku dalam melakukan literary research. Bahkan judulmu tuh sampai nanti masih bisa geser-geser ya. Ini tadi Solpia create interest. Kalau bicara interest itu kan sulit karena bisa jadi kalian tidak punya interest terhadap fenomena yang ada di sastra. Tapi pastikan kamu punya personal tadi unsatisfactory, kegelisahan pribadi yang ya kegelisahan itu. Jadi apa yang kamu resahkan tuh secara tidak langsung tuh sebenarnya kamu punya tertarikan ke sana, berarti begitu. Kalau kamu nggak peduli mau ini, mau itu berarti bukan interestmu. Signifikan udah pasti, delineate dikembangkan, digambarkan, perlu informasi untuk menjawab itu. Kesimpulan. Nah, kesimpulan itu adalah pertanyaan-pertanyaan penelitian yang kamu jawab seakan-akan sedang ujian. Misalkannya, how are radical feminist value reflected in the main character. Jadi jawab tuh soal ujian, bagaimana nilai feminis yang ada ini ada, dan seterusnya. Seperti soal ujian, itulah kesimpulan. Bentuknya ini what, how, why, when, where, and who ini biasanya nggak familiar. Ini termasuk research question, tapi mungkin di penelitian yang lain. Kalau di kita memang what, how, and why, tapi nggak sampai why dulu untuk S1, tapi pada what and how. Kalau what itu hanya mention saja, menyebutkan saja. What feminist value, ya sudah, nilai feminisnya adalah ini. How-nya meningkat tuh. Tidak hanya menyebutkan, tapi how itu berbicara prosesnya. Bagaimana feminist value tadi bisa hadir.
Jadi kalau menjawab how itu kamu bicara proses. Sebelum nilai feminis itu hadir, kamu jelaskan, sampai nilai feminis hadir, jelaskan, sampai setelah itu apa. How itu juga bisa dibantu dengan penjelasan dari mana kamu tahu itu. Device atau alatnya apa. Misalkan nilai-nilai feminis, salah satunya leadership. Dari mana kamu tahu dia seorang leader? Nah, pakai teori characterization, dialog, monolog, narasi, itu alat untuk mendefine karakter. Oh, saya tahu dia seorang leader itu berdasarkan dialog yang dia ucapkan. Itu juga untuk menjawab pertanyaan how, prosesnya. Revision, reworking, ini selalu ya. Makanya tadi saya bilang, hari ini kamu kumpulkan, saya beri masukan, berubah, terus kamu baca-baca buku lagi, berubah lagi. Semester depan kuliah seminar, dipresentasikan, dapat masukan, berubah lagi. Semester depannya lagi punya pembimbing asli, berubah lagi, diuji, berubah lagi. Jadi hal yang wajar aja. Ini kalau kesulitan, jadi makanya bagusnya baca 5 previous research, identifikasi riset question-nya, terus kamu kira-kira merangkum yang pas untukmu apa. Brainstorming itu begitu. Jadi tulis dulu apa yang mungkin, all the possibilities of the questions, apapun. Misalkan apa nilai feminis apa yang ada di sini, faktor penyebabnya apa ya, efek dari nilai feminis ini apa ya, bagaimana nilai-nilai ini digambarkan, dan seterusnya sampai panjang. Nah, baru nanti kamu tentukan yang mana ya. Diidentifikasi dari yang tersulit sampai yang nanti akan ketemu ya. Jadi kalau mahasiswa bingung itu belajar untuk buat list sekali, saya mau ini atau itu ya, nah baru dibikin. Grouping the remainder thematically. Nah, ini enaknya kalau kalian punya 5 research question yang similar dengan idemu, apalagi feminis kan yang nulis sudah ratusan ya, akan mungkin ribuan. Nah, kamu pilih aja yang paling dekat dengan punyamu 5, kamu kelompok-kelompokkan tuh yang mana yang paling kira-kira relevan nanti buatmu ya. Pisahkan pertanyaan what, why, and how. Exposing assumption and presupposition. Nah, ini peranggapan. Maksudnya begini, ketika kamu ingin bikin nilai feminis apa yang ada di karakter X ya, nah itu kamu sudah punya asumsi atau praduga awal ada nilai feminis di karakter itu. Jangan sampai belum ada sama sekali. Ya. Minimal ada contohnya satu. Narrow your scope. Ini nyaris di seluruh saran, selalu persempit, spesifik, narrow, spesifik, narrow. Semakin spesifik, saya bilang, semakin bisa dikerjakan. Nilai-nilai feminis di karakter utama. Nah, karakter utamanya ada berapa? Kalau 1 nggak masalah. Kalau 3, nah, tulis lagi. Karakter A. Semakin spesifik, semakin bagus. Ya. Ini contohnya dari linguistik. Untuk mana aja. Dari research question itulah nanti kita akan mengumpulkan data. Misalkan nilai feminis apa yang ada. Berarti data yang harus kamu cari nilai-nilai feminis yang ada di novel itu. Yang kedua, apa faktor nilai feminis itu hadir. Berarti harus ada data, informasi di karya sastra yang memuat kenapa dia bisa jadi feminis seperti itu. Ini tadi sudah contohnya. Ini yang bahasa Indonesia. Bagaimana karakter di tangan, teknik apa yang digunakan, simbol apa untuk menggambarkan karakter tersebut. Ini contoh research question yang menurut saya bagus ya. Ini ditulis oleh adik kelas saya waktu S1. Punya saya malah menurut saya biasa saja, tapi ini punya adik kelas saya ini menurut saya bagus. Di sini dia meneliti Lord of the Ring, novel Lord of the Ring yang bagian The Two Towers. Yang diteliti adalah karakter pohonnya. Kalau kalian nonton filmnya ada karakter pohon, tapi kalau di film
karakter pohon itu cuman sekilas saja, nggak banyak. Kalau di novel asli, di novelnya itu banyak sekali interaksi dengan karakter pohon itu. Ya. Coba kita lihat pertanyaan nomor 1. How the trees are portrayed as the setting of place? Bagaimana pohon itu digambarkan sebagai setting tempat? Tentu ada kejadian, karena setting tempat itu kan tempatnya plot. Ada event apa, siapa dan siapa ngapain, ada konflik apa di sana. Setting of place. What are the characteristic of the trees? Dia memperlakukan, karena trees-nya kan bisa ngomong, jadi dia punya atribut of human being, sehingga bisa diidentifikasi karakternya. What is the role as character in the plot development? Apa peran karakter pohon itu dalam membentuk plot? Ya. Bagaimana the characters of trees in the novel Lord of the Ring can be understood as indigenous people. Bagaimana sebagai penduduk asli yang biasanya kan kalau orang mau lewat harus permisi, harus ikut aturannya. Di novelnya memang ceritanya begitu. Mau lewat ini tidak boleh sembarang lewat karena dia the owner of the land misalnya. Seperti kita kalau namu ke tempat orang ada suku asli kan mereka punya rasa memiliki, kita harus ada aturan-aturan seperti ini. What are their significance of or moral teaching? Yang menarik dari skripsi ini adalah satu. Ketika baca Lord of the Ring, kenapa dia yang diteliti bukan karakter utamanya, bukan tokoh-tokoh lain. Yang diteliti karakter pohon yang memang muncul di salah satu jalan yang dilewati. Tetapi bagaimana pohon ini bisa berperan sebagai setting, sebagai plot, sebagai pembentuk, sebagai karakter yang memberikan moral lesson. Nah, menurut saya ini bagus. Nah, saya ingin kalian cepat tahu yang pengen-pengen begini. Dan apapun teori sastranya, kalian akan kembali ke unsur intrinsik yang ada di karya itu. Karakter, setting, dan seterusnya. Ini bisa jadi rujukan referensi. Di kelas saya, selalu saya pakai contoh untuk karena waktu saya S1 aja bahkan tidak terpikirkan seperti ini. Kalian juga mungkin tidak. Kalian pasti yang apa nilai feminin, apa representasi the others. Tapi kan tidak harus ke karakter utama ya, tidak harus ya. Apapun yang penting bayar riset. Ini kan dia seketika nulis ini kan dia akan selalu ditanya tuh. Kenapa kamu pilih karakter pohon kok bukan karakter utamanya? Nah, dia menjelaskan di deskripsinya tuh. Ya, meskipun ini minor karakter, dia punya roles, important roles. Kalau dia nggak ada nih, cerita Lord of the Ring tuh nggak jadi. Si tokohnya nggak lewat situ. Sehingga perannya punya pembentukan plot development. Itu alasan kenapa milih minor karakter. Kalau kenapa pilih main karakternya? Oh, itu lebih mudah karena di setiap plotnya banyak kejadian yang dilakukan oleh si tokoh ini dan seterusnya dan seterusnya. Jadi skripsi sastra itu boleh mengambil poin-poin penting, tidak harus keseluruhan the whole things. Fokus pada trees-nya saja, boleh nih karakter pohon saja. Kan banyak karakter lain tuh, diabaikan, tidak dikaji. Yang penting bagaimana peran tokoh pohon ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kira-kira kalau minggu depan mengumpulkan reset question bisa ya? Bisa enggak kira-kira? Ya bisa lah, cuma ngumpul aja kok. Betul tidaknya, dalam tidaknya bisa dikerjakan atau tidak kan nanti jurusannya kita diskusikan lagi. Ada. Ini selanjutnya singkat saja. Ini research method. Dalam bab 3 itu di bagian 3.1 ada research design. Ada nggak ya contoh skripsi di sini?
Saya nggak pernah ngoreksi di kantor ya. Oh, ini ada nih. Atau ini punya siapa ya? Final proposal. Oh, ini kakak kelas, adik kelas. Saya mau lihatkan bab 3. Nah, desain penelitian itu riset method, cara apa ya? Riset desain. Jadi harus memasukkan minimal ada approach-nya. Kalau kalian masih ingat kuliah literary theory, kalau masih ingat ya, kalau pasti punya bahan literary theory itu di bagian tulisannya Paul H. Fry, dia bilang methodology is applied theory. Metode penelitian sastra itu mengaplikasikan teori sastra. Jadi kalau kamu menggunakan teori feminis, ya berarti kamu feminist approach. Baca bukunya Bresler itu. Di situ ada bagian metodologi, nah, perdalam di sana. Di perpustakaan ada ya. Nah, ini tentang ini tertampil enggak skripsinya yang saya tampilkan ini? Enggak ya? Enggak Pak, yang kelihatan PPT Pak. Oh iya. Oh dia beda-beda ya tergantung yang di share ya. Oh, iya Pak. Oke. Nah ini contoh riset desain yang isinya adalah method, mau pakai kualitatif boleh, kuantitatif, kualitatif. Jadi saya bahas sedikit. Sama yang penting approach-nya. Ya. Ini dia tulisannya pakai mimetic approach. Mimetic approach ini kalau dalam 4 variabel sastra itu kan ada penulis, pembaca, fokus on the text only, atau universe culture. Nah, kalau mimetic itu biasanya teorinya ya psikologi, marxis, postkolonial, karena dia merupakan mimetik, itu kan mimikri, meniru, tiruan, rekaman dari yang ada di realitas. Ini dia meneliti tentang rasism. Rasism itu kan it happens in real life. Kenapa didiskusikan di sastra? Karena tertuang dalam karya sastra sebagai refleksi dalam realitas. Itu pendekatan mimetic approach. Bisa pakai itu. Kalau yang feminis boleh juga feminist approach. Ya. Nanti ini juga akan kalian tulis entah di minggu keberapa. Research method. Yang dua topik paradigms itu kan kuantitatif, kualitatif. Tentu kompleks lah. Tapi untuk S1, ini untuk S1 ya tolong dibatasi. Jadi kita sederhanakan saja. Kalau kuantitatif itu mengukur kuantitas, ada angka lah kira-kira begitu. Ya. Kalau kualitatif ya kualitatif fenomena. Fenomena kualitatif itu relating dengan quality. Misalkan mendeskripsikan sebuah fenomena apa adanya kan gitu. Kalau kuantitatif kan seberapa banyak, berapa persen, seberapa sering kan begitu. Ini singkatnya karena kalau kalian baca buku aslinya kompleks lah. Tidak sekedar kualitatif itu katanya berupa huruf, tapi itu tidak salah juga, ya tidak salah. Kalau kuantitatif angka tidak salah dalam konteks S1. Ya. Kualitatif itu interested in investigating the reason for human behavior. Ya kalau kamu tinggal dimodifikasi, oh ini human behavior yang terrefleksi di karya sastra. Ya. Motive, desire, ya. Attitude, opinion, research. Jadi memang kualitatif itu, sastra itu tends to kualitatif karena memang ini. Dan key instrumennya adalah kalian sendiri. Kalau kuantitatif, beberapa waktu lalu tuh ada mahasiswa FK tanya SPSS, mana paham saya. SPSS itu tinggal minta tolong orang lain untuk diolah datanya. Artinya dia tidak melakukan, dia terima datanya dari olahan orang.
Tetapi kalau penelitian sastra, penelitian kualitatif, itu dari awal sampai akhir kamu key instrumen. Key instrumen itu yang melakukan semuanya. Yang mengumpulkan data, yang merapikan data, yang menganalisis, membuktikan itu termasuk data atau tidak, sampai menarik kesimpulan. Ya. Berarti kalau kuantitatif tidak seperti itu. Dia ada melibatkan nanti kalau yang di lab, riset instrumennya apa? Gelas kimia, gitu-gitu. Kalau kita ya, kita inilah instrumen utamanya. Ya. Ini bedanya. What is X like? Nah, itu jelas kualitatif. Tapi kalau how much, how many, how much, how often, dan seterusnya, nah, itu masuk kuantitatif. Ya. Nah, singkatnya, kualitatif itu datanya berupa words, not number. Singkatnya begitu. Ya. Nah, ini kalau masuk ke approach, wah banyak sekali, saya tidak akan menjelaskan satu-satu ya. Misalkan kamu ingin meneliti biographical information, nah itu bisa jadi kamu, jadi di bab 3.1 itu kamu memasukkan desain penelitianmu, riset design. Jadi penelitianmu ini tergolong riset apa kira-kira begitu. Kan tentu pemecahannya banyak, tadi ada yang boleh mimetik dan seterusnya, boleh menggunakan teori, boleh juga berdasarkan ini, karena kamu meneliti biographical information, kamu berarti memasukkan ini, penelitian saya termasuk expressivism misalnya. Kalau karya-karya klasik, kamu boleh klaim desain penelitian ini merupakan classic research, karena objek penelitiannya karya-karya sastra klasik. Atau ini tadi saya bilang, expressive approach, mimetic approach, pragmatic, objective. Ini pernah dulu ada yang keliru. Kalau kamu reader respond, itu berarti pragmatic approach. Terus dia buka buku pragmatik yang belajar meaning based on the context. Nah, itu beda jauh. Kalau pragmatic approach di bukunya Abrams itu, makna karya sastra ditentukan oleh pembacanya, teorinya reader respond atau reception theory. Strukturalism, stylistic itu fokus on the text only. Itu objective approach menurut Abrams. Ini salah tulis lagi. Kembali ya. Oh betul. Ada lagi buku yang membagi model-model penelitian sastra. Ya, yang mana aja sih? Yang penting kalian tahu kalau penelitianmu tuh masuk mana gitu. Penelitian saya ini masuk mana? Hermeneutika, structuralism, grounded research, ya. Structuralism, for pure ada formalism, fokus on the text only. Structuralism itu awalnya fokus on the text only, tapi perkembangannya juga macam-macam. Ya. Ini tipe-tipe penelitian, ada historical, comparative, descriptive, correlation, experimental, evaluation. Kamu juga seandainya mau pakai ini, seandainya ya tidak harus. Saya ini termasuk historical research, ya misalkan. Karena menggunakan historical criticism. Ya. Cari definisinya, historical itu kaitan dengan location, ada waktu dan tempat, berkaitan dengan past event, nah misalkan. Komparatif itu membandingkan, misalkan kamu ingin membandingkan film dan novel, misalkan. Nah, itu kamu boleh mengklaim di 3.1 riset design, this research belongs to comparative studies. Kenapa? Nah, carikan definisinya. Ingin mengcompare, boleh people experience, dan seterusnya. Nah, ini mau di-compare antara ini dan ini. Yang paling sering sih ini ya, termasuk deskriptif, karena portraying reality, kita kan tidak mengutak-atik data. Ada atau tidaknya feminis di sebuah karya, ya sudah kita portray the reality apa adanya. Ya. Jadi
Kalau kamu yang itu yang kamu lakukan, kamu boleh mengklaim risetmu termasuk descriptive research, ya, karena akan memportray apa adanya. Correlation ini hampir beririsan dengan komparatif tadi, ya. Kalau kalian sudah kuliah intertextuality, nah itu lebih kepada correlation, ya. Ada fakta sejarah, ada novel, kok ada benang merahnya ini. Misalnya. Eksperimental ini penelitian kayaknya enggak di luar. Ya. Evaluation. Ini juga ada tipe-tipe penelitian berdasarkan lokasi, ada library research, field research, sama lab ya satunya. Punyamu masuk yang mana? Jadi banyak pilihannya. Jadi kamu boleh klaim, saya ini library research, penelitian pustaka. Kalau misalkan ada wawancara, reader response itu field research, ya, penelitian lapangan. Ini saya ambilkan dari buku lain lagi. Jadi banyak sekali. Content analysis, naratif, etnografi, fenomenologi. Jadi tidak perlu dikuasai semuanya. Content analysis berarti ada yang dianalisis kontennya, kan. Sederhananya begitu. Cuman pemahamannya harus kalian baca sekali semuanya, ya. Kira-kira yang dari dugaan awalmu, proses awal bacamu, yang mana yang similar dengan punyamu. Naratif itu lebih kayak bercerita sequence of event begitu, ya. Etnografi yang berkaitan dengan culture, ya. Fenomenologi ini dekat, pokoknya kalau mengkaji fenomena yang khas begitu, ya. Jadi fenomenologi itu dekat dengan reader response. Jadi sesuatu yang fenomenal di Samarinda belum tentu fenomenal di Jakarta. Sesuatu yang fenomenal di Samarinda menurutmu belum tentu fenomenal menurut temanmu yang lain. Ya. Itu dulu titik awal fenomenologi. Tentu panjang lagi. Case study ini berarti pada ada batasan-batasan terhadap kajian, fokus pada karakter ini. Jadi case study-nya di novel ini saja. Jadi grounded teori ini belum di level kalian, ya. Ini proses mengadu teori sampai menghasilkan teori yang lebih baru, ya. Ini contoh-contoh aja masuk yang mana, artinya tidak harus juga semua kamu masukkan. Kalau saya beri saran aja yang mudah. Ini karena ini kebutuhan riset method harus disampaikan sebanyak-banyaknya. Tetapi untuk dalam teknis penulisan skripsimu tadi kita bikin sederhana, misalkan metodenya kualitatif, approach-nya tergantung teorimu apa gitu. Atau kalau mengkaji film boleh tuh riset desainnya kamu klaim ini termasuk film studies karena objeknya film dan seterusnya. Ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan terkait apa yang saya sampaikan hari ini? Kita akan melakukan praktek-praktek ini ke depan. Ini sudah 31, tadi sampai 10:15, 16 saja nih. Untung online kelas. Offline kelas memang saya suruh tunggu di luar. Atau saya mulainya kecepatan nggak tadi? Enggak ya, 10. Ini tampak yang saya share ini. Atau nggak usah saya share lah ya, saya mau ambil satu-satu aja. Kalian masih nyambung dengan saya? Masih, Pak. Masih, Pak. Sekarang kita coba tanya apa yang sudah kalian buat ini.
Yang saya tanya itu kan explain the theory of literature. Ada explain, tidak hanya mention. Ini nomor 1, Patrick cuma nyebut postkolonial. Minimal kamu harus sudah bisa menjawab apa itu postkolonial gitu ya. Postkolonial itu apa sih yang berkaitan dengan apa yang ingin kamu tulis. Postkolonial itu apa? Sebentar. Duh, nggak bisa. Oke lah, Patrick ada ini. Ada Pak. Oke. Saya pesan panggil. Postkolonial itu apa, Patrick? Nah, postkolonial teori yang itu Pak, apa? Teori yang tentang kolonialisme yang biasanya dilakukan oleh Western terhadap Eastern. Sudah bicara post kan berarti era setelah itu ya kan? Post Iya Pak. Setelahnya. Berarti kamu harus berangkat pada titik-titik awal, membayangkan saja, misalkan Indonesia dijajah, terus postkolonialnya gimana, orang jadi menghargai budayanya, budaya-budaya yang dulu kecil-kecil tertindas tidak muncul jadi muncul, sehingga jiwa-jiwa kedaerahannya tampil misalkan. Tapi karena bolak-balik berarti postkolonial berarti sudah ada 2 kelas ya. Kamu lebih enak postkolonial kan baca bukunya Andy Dobie itu ya, bagaimana dia bicara superior, inferior, western, eastern dan seterusnya. Ya. Nah terus yang kamu Baik Pak. di karya apa ini? An Outcast of the Island. Iya Pak. You know, the someone who superior here treated as someone. Apa maksudnya nih? Itu, William Pak. Ini tokohnya. Iya, William itu tokohnya Pak. Di novel ini dia sebagai apa? Western dianggap seperti inferior gitu Pak di sini Pak. Oleh orang di situ gitu. Enggak, oleh orang barat lainnya Pak. Terus apa konfliknya? Harusnya dia superior atau apa gitu atau gimana? Pertama-tama dia ada di situ apa? Di novelnya itu ada kesannya kalau Williamnya ini superior Pak. Baru karena dia apa? Suka main cewek dan menyelundupkan uang perusahaan, jadinya dia diperlakukan seperti itu Pak. Saya kok belum ketemu apanya ya. Yang klik antara penjelasanmu terus ini nanti akan jadi seperti apa. Kamu baca-baca lagi aja. Baik, Pak. Baca-baca lagi penguatannya. Sandro Asari. Sandro ada? Ada Pak. Ini feminis ya. Feminis itu apa sih Mas? Ini kamu yang kamu tulis di sini ini kamu pasti kan hasil kopas-kopas aja kan ini? Itu saya kutip dari jurnal yang kemarin itu Pak. Jadi tulislah pakai bahasamu sendiri supaya kamu paham gitu. Ya Pak. The Marvelous Land of Oz. Ini apa, tentang apa ini? Tentang seorang pemimpin perempuan yang melakukan kudeta karena menganggap tanahnya Oke, kalau itu sudah lama. cukup itu sudah masuk lah. Jadi ada perempuan pemimpin, nah itu kan sudah mulai masuk ke concern feminis ya, isu-isu perempuan. Kamu kemarin saya suruh kumpul ulang itu sudah belum?
Udah, Pak. Oke, belum saya cek. Wahyu Novianti. Iya, Ada Pak. Wahyu. Wahyu, kamu nulis saja banyak typo, ungrammatical, di-upgrade ya. Kita sudah sedang bicara skripsi nih ya. Iya, Ini Pak. terus. Nah, psikoanalisis itu apa? Itu seperti menganalisis karakter di dalam ceritanya, Pak. Psikologinya. Jadi kalau psikoanalisis kok karakter tuh semua feminis itu juga mengkaji karakter. Itu tadi yang postkolonial, ini ada tokoh Pak disebut inferior, itu juga bicara karakter. Tadi sebelum ini Sandro bilang perempuan jadi leader itu juga karakter. Nah, kalau psikoanalisis itu karakter yang apa begitu? Kalau feminis kan karakter perempuan yang begini begitu. Kalau postkolonial karakter yang inferior, superior. Nah, kalau psikoanalisis karakter apa? Baca lagi ya. Novel Old Man and the Sea. Ini novel terlalu besar exposure-nya, Mbak. Yakin ini belum dikaji orang nih. Wahyu Novianti. Sepertinya mau berubah, Pak. Soalnya saya dapat kemarin kayaknya udah dikaji orang. Iyalah. Sebelum kamu ngomong itu juga, kalau saya lihat judul ini, punya Ernest Hemingway, terus pakai ini, kayaknya sudah habis dikaji orang. Dan kenapa kok kamu kumpul ke saya? Waktu itu belum cari-cari atau seperti apa? Mana Wahyu? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Tapi kemarin tuh agak berbeda. Tapi takutnya nanti dikira plagiarism. Jadi saya mau rubah. Ya, kamu ganti karya kok gak kayak beli kacang 1.000-2.000 rupiah gitu. Ya, kamu renungkan lagi Mbak untuk ikut kuliah ini. Wahyu Novianti. Vincentius Ferrar Hilah. Vincentius ada? Gak ada? Oke. Ada, Pak. Lambatnya. Eco-criticism aja. Suruh explain, kamu tulis sama kayak Patrick, menulis postkolonial. Apa penjelasanmu, apa eco-criticism itu? Eco-criticism itu sebuah studi tentang literatur yang bersangkut paut dengan lingkungan. Kira-kira gitu, Pak. Itu kita meneliti berbagai macam masalah di lingkungan dalam sudut pandang sastra. Dalam sudut pandang sastra, sudut pandang lingkungan di sastra. Begini, ya itu boleh, tapi penjelasanmu itu sepertiga dari definisi eco-criticism. Eco-criticism itu juga bisa mengkaji representation of nature, penulis-penulis yang concern terhadap lingkungan, atau yang kamu tulis ini di The Lorax ini ada, ini namanya isu-isu kontemporer yang berkaitan dengan lingkungan, ada environmental damage. Ya boleh aja selama belum dikaji orang lain ya, silahkan. Murodah Siti Eka Abiyah. Murodah ada? Oke, nggak ada ya. Zain Akil Hidayat. Zain? Hadir, Pak. Oke, Zain. Ini apa nih? Postkolonial? Apa Iya, Pak. postkolonial yang mau kamu tulisin tentang apanya? Lebih ke relasi antar apa yang digambarkan sebagai Barat dan apa yang digambarkan sebagai Timur gitu, Pak, yang di dalam karyanya itu. Apa sih karyanya nih? Joseph Conrad, Almayer's Folly. Oke. Sambil baca terus
previous research ya. Conrad dengan POSCO itu bahan diskusi sastra, ya. Tadi juga sama ya. Kalau di Patrick tadi apa karyamu Patrick? Lain. Outcast of an Island, Pak. Conrad juga itu. Iya. Sequel pertama baru Almoyer Folly, Pak. Oke. Nggak apa-apa, silahkan berdiskusi bareng, berdua. Tapi terus mencari previous research ya. Supaya tidak terjadi, tidak bisa memunculkan kebaruan. Oke, Pak. Karena kalau baca karya Conrad, karena dia melakukan traveling, karyanya memuat ke tempat tertentu, bahkan dia sendiri menulis itu sudah bentuk POSCO ya kan, karena dia bagaimana dia revealing the self, representing the other. Silahkan, tapi berdiskusi terus, bikin kerja kelompok itu berdua, bila perlu nanti kamu minta pembimbing yang sama berdua, idenya sama, nanti saya akan coba prioritaskan. Kevin Renaldi Budiarto. Kevin ada? Ada ya. Ngumpul-ngumpul aja nggak masuk tapi. Ya. Deva Nadila. Deva. Ada juga. Ini suara saya masih nyambung nih. Masih, Pak. Oke. Ya. Memang nggak ada ya. Ayu Trisnawati Wiranata. Hadir, Pak. Hadir. Marsis. Iya, Pak. Marsis ini berarti ada relate sedikit dengan economic things lah. Saya nggak tahu ekonominya apa begitu ya. Kalau filmnya tentang apa ini? Joker, Pak. Joker, Marsis. Googling terus ya. Kamu sedang berlomba-lomba dengan mahasiswa sastra se-Indonesia untuk menulis itu. Cepat-cepatan publish. Siapa panjang lebar nih? Muhammad Ramadhani. Ya, Pak. Ini kamu kopas dari mana ini kamu tulis ke saya? Nggak kopas sih, Pak. Cuma lebih ke lihat artikel, Pak. Dan kebetulan memang agak panjang, jadi saya bingung apa yang penting-penting saya ambil. Nah, artinya kamu nggak tahu yang mana yang penting kan? Saya ngambil poin yang, ini penting. Jadi saya pakai dua, Pak. Anton Chekhov sama Jean-Paul Sartre. Terserah. Yang mau kamu teliti apa? Karakter development. Iya. Karakter development. Boleh aja. Kalau karakter development itu kan nggak sulit, pemahaman basicnya. Ada orang awalnya A jadi B. Pemberani jadi penakut. Awalnya kuat jadi lemah. Kan kira-kira begitu. Atau bolak-balik. Nggak sulit. Cuman yang biasakan kalau ngumpul ke saya kayak gini ya. Bikin saja 1-2 kalimat yang kira-kira merangkum semuanya, tapi based on your own diction begitu, ya. Siapa? Ini pluginnya objektif korelatif. Apa? Ini pentingnya di mana ini? Kita apa? Jadi Yoga Prasetya Budi. Yoga. Ya, Pak. Oke, multiculturalism. Apa basic understanding about multicultural? So, itu pada basisnya itu adalah teori yang memfokus pada groups of
groups cultural and identity groups yang dalam minority. Mungkin bisa di-argue itu kayak yang dominan-dominan juga masuk, tapi itu pada akhirnya itu multiculturalism itu bertujuan untuk mengangkat minority groups dalam same acknowledgement dengan dominant cultural groups. Yeah. Itu salah satu contoh ya. Kalau mendiscuss minority groups boleh, mendiscuss yang tidak minority kan juga boleh sebetulnya ya. Okay. Yang penting multiculturalism itu berarti ada tabrakan kelompok. Sebetulnya dalam sastra itu lebih banyak ini, tabrakan, terus terjadilah konflik. Kalau tadi postkolonial antara Western culture dengan Eastern, kelompok yang superior, inferior. Tadi Joker, suara saya menggema ya. Masih terdengar suara saya? Masih. Oke. Joker tadi terjadi tabrakan kelas sosial based on economic things. Ada proletariat yang miskin, ada yang bourgeois yang kaya. Kalau kamu ini lebih kepada identity loh ya. Jadi betul. Ya kelompok A dengan karakteristik identitas yang berbeda. Ya. Jadi harus clear pemetaannya. Oh ini karena dia berkelompok karena dia kaya, dia tidak harus kelompok resmi. Maksudnya terjadi konflik karena dia miskin, karena dia beda culture dan juga multicultural tuh dari kata dasarnya multi dan culture ya. Tapi ini karyanya apa nih? T40 ya? Ya, betul. T40 itu ya pastikan ada kelompok-kelompok itu di situ ya kira-kira begitu. Ari Ivanka ada. Ari Ivanka ini ambil kuliah ini. Maksud saya tanya apa teori sastra yang kamu pakai? Jawabannya literary theory is a systematic study of methods for analyzing a literary work. Fajar, Hikmatul Fajar. Ya Pak. Oke. Kita cari namamu dulu. Marxis. Tadi ada yang Marxis juga ya. Yang penting pastikan ini terkait dengan urusan ekonomi ya, Fajar. Iya Pak. Panjang sekali penjelasanmu ini. Penjelasan sosial. Ini kok diskriminasi? Kamu ingin mengkaji diskriminasi juga gitu ya? Iya Pak, karena ya. Oke. Nah, saya tanya itu dulu. Kamu mengkaji diskriminasi. Jadi ya boleh. Jadi discrimination kalau dalam sudut pandang Marxis ya tadi karena urusan ekonomi lah kira-kira begitu ya. Benar Pak. Di novel, di film Crazy Rich Asian Marxis. Oke lah. Dari judulnya sudah ada Crazy Rich, nanti ada yang oke lah. Ikrar Jati Aryo Putro. Ikrar ada? Hadir Pak, iya Pak. Kamu yang minggu lalu saya suruh kumpul ulang, sudah kamu kumpul kah? Belum? Oh, maaf Pak, saya tidak tahu Pak. Setahu saya kemarin tidak kayak gitu Pak. Maaf Pak sebelumnya Pak, kalau saya salah Pak. Salah. Kita pada akhirnya nanti juga saya cek previous research yang kamu bikin resume itu sama nggak dengan ada irisan nggak dengan judul yang kamu kerjakan gitu. Kalau nggak ada kan saya akan tagih lagi. Postcolonial Theory, Colonize, Edward Said. Ini mirip-mirip tadi. Ini apa di film apa nih? Di novel apa? Ini di film Karate Kid Pak. Karate yang tahun 2010.
Kerajati postkolonial. Oh, karena si tokohnya itu kulit hitam itu kan maksudmu ya? Iya Pak, yang si Dre-nya itu Pak. Coba-coba ya. Oke. Sambil googling ya, udah dikasih Baik, Pak. orang Siap, atau Pak. belum? Ini Diahul Haq Atailah Rizky. Ada? Hadir Pak. 82. Apa teori rasisme? Iya Pak. Di karya apa ini? Sama kayak Fajar Pak, Rezi Rid Asian. Oke. Rasisme. Kalau rasisme itu berbeda ras ya, gitu ya. Siapa ini? Sorry, Diahul Haq ya. Pak, iya. Oke ya. Kalau Fajar tadi clear, kayak miskin lah, gampang. Walaupun nanti lebih kompleks. Tapi kalau kamu ini bicara race, jadi dia ras apa, mendiskriminasi ras apa, begitu ya, karena perbedaan rasnya. Iya Pak. Sama, oke. Muhammad Lutfi Askia. Ada Lutfi? Lutfi ada enggak ini? Ada Pak. Multiculturalism. Oke. Ini tulisan panjang ini kamu kopas kah, tulis sendiri? Tulis sendiri Pak, sama campuran catatan semester lalu gitu. Tambah-tambahan. Oke. Karyanya apa ini? Film Pak. Apa? Blind Spotting. Judulnya. Enggak kamu tulis judulnya. Oh ya maaf lupa. Storyman Colin yang di penjara. Multicultural berarti sama. Tadi kan beberapa sudah multicultural ya, saling berdiskusi lah, memperkuat, saling berdiskusi, berangkat dari pokoknya perbedaan culture. Culture itu kan jangan dimaknai oh dia orang Jawa, ya boleh Jawa, Sumatera terjadi gesekan-gesekan perspektif. Tapi boleh juga identitas. Jadi kalau culture itu kan luas, yang mengklaim identitasnya dia apa begitu. Kira-kira kalau tabrakan culture-nya apa dan apa di film ini? Tabrakannya culture-nya tuh ada gentrifikasi Pak. Jadi ini filmnya berlatar belakangkan di Oakland, California, yang mayoritas penduduknya orang kulit hitam Pak. Tapi tidak lama gentrifikasi itu datang dari orang-orang hipster Pak, kulit putih gitu. Orang-orang hipster datang dan tinggal di satu kota di situ juga Pak, di Oakland. Oke, bisa saya terima itu. Oke. Itu bisa masuk ke multicultural. Oke. Nur Isma. Hadir Nur Pak. Isma ada. Hadir Pak. Apa ini kamu singkat sekali nulis? Kamu mau pakai teori apa ya? Pakai ada rasisme sama antara rasisme sama feminis Pak. Putuskan dong. Masih ini sudah. Kalau minggu lalu kan sudah saya bilang. Minggu lalu saya ngambilnya rasisme. Kalau kamu ganti feminis kok nggak belum sampai minggu lalu sampai minggu ini nggak kan? Belum diputuskan. Iya Pak, masih bingung antara dua itu. Minggu depan sudah saya suruh bikin tugas, bikin research question. Segera diputuskan. Iya Pak. Racism of Black People. Apa ini? Filmnya tentang apa ini? Kalau yang Loving itu tentang pasangan suami istri yang menikah tapi dia beda ras. Jadi white people sama black people menikah, sudah mendapatkan sertifikat, tapi ketika ada yang melaporkan, jadi sertifikat
menikahnya itu sudah tidak diakui. Jadi di situ sih rasnya Pak, perbedaan rasnya, diskriminasi rasnya Pak. Nah, kalau mau bikin diskusi itu dilakukan karena dia orang kulit hitam gitu. Iya, karena dia karena yang laki-lakinya kulit putih menikahi wanita kulit hitam. Oke. Tapi pastikan data lain ada ya, jangan cuma satu itu. Iya Pak. Samil ada enggak nih? Samil di kelas B, Pak. Oh iya, salah deh. Oh iya, dia udah ngumpul duluan. Sebentar. Oh iya. Ashar. Iya Pak, ada Pak. Ada Pak. Maslow. Iya Pak, Maslow. Maslow itu apa ya? Tentang apa itu Ashar? Jadi Maslow itu teori psikologi teori psikologi membahas tentang bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya dari kebutuhan dasar sampai kebutuhan yang paling tinggi. Oke. Analisisnya ini saya beri saran. Misalkan physiological needs ini kan primary needs, makan, minum gitu ya. Tapi Iya, Pak. Maslow itu mendiskusikan motif seseorang. Tindakannya belum tentu makan. Maling, ngambil uang orang karena kelaparan. Nah, maling itu masuk dalam pemenuhan physiological needs-nya dia. Karena kadang kamu kalau nyari si tokohnya lagi makan, belum tentu ada tuh. Nah, itu contoh aja. Jadi kamu jangan terpaku pada tindakannya, tapi terpakulah pada motif dia dalam memenuhi itu. Iya, Pak. Dia maling untuk makan. Tapi beda lagi, nanti ada maling untuk safety net supaya kebutuhan keuangan. Kalau keuangan tuh masuk mana uang? Keuangan kayak masuk di properti kayak security juga Pak, masuk di situ. Safety. Jadi dia maling supaya dapat uang. Tadi maling untuk makan, namanya pemenuhan physiological needs. Maling untuk supaya masuk pada safety needs. Dan tidak mungkin safety need terpenuhi. Jadi tidak mungkin orang masih lapar tapi sudah memikirkan safety needs. Jadi ini kan hierarki ya. Seperti ada Maslow yang lain, saya berikan pemahaman aja. Jadi nggak mungkin physiological needs belum terpenuhi terus dia sudah memenuhi safety needs, ya nggak mungkin. Oke, lanjut. Ini karyanya apa? Kalau ini Mas, karya bisa. Diaul Saninah ada? Hadir, Pak. Nemu berapa, Mbak? 09, Pak. 09. Teori apa, Mbak? Marxis, Pak. Marxis, ya. Iya, Pak. Marxis, ya. Filmnya film apa nih? Film CG7, Pak. Film Mandarin yang lama itu, Pak, yang tahun 2008. Lama sekali. Apa spesialnya di sana? Di situ, Pak, filmnya ngebahas kayak seorang anak. Dia tuh dari yang tinggal berdua dengan bapaknya, tapi dia tuh dari keluarga miskin gitu, Pak. Cuman bapaknya ini kayak yang khas apa? Kalau sama keluarga miskin mah film tahun 2000-an juga banyak. Cuman nah, itu. di situ Pak dia disekolahkan sama bapaknya di sekolah yang benar-benar bagus, Pak. Terus dia di situ dibully, tapi dia kayak bapaknya dapat mainan dari barang rongsokan gitu, Pak. Tapi mainannya ini ajaib gitu loh, Pak. Kayak ternyata makhluk alien gitu, Pak. Jadi dari situ dia dapat perubahan yang sangat besar, Pak, yang dapat bantuan dari makhluk alien itu. Tapi kan itu nggak ada hubungannya sama ekonominya. Apa dia setelah dapat itu jadi kaya kan? Dia di sekolah tidak dibully lagi, Pak, karena perbandingan sosial itu. Nggak nyambung sama Marxis dong kalau begitu. Marxis yang tadi di awal yang dia miskin, dibully, oke lah. Iya, Pak. Oh, itunya masih oke. Iya, boleh aja lah.
tapi googling terus gitu. Ada yang mengkaji. Oh ya, tugas mandiri kalian itu kan mencari penelitian yang mengkaji karya sastra yang kalian pilih. Misalkan tadi ada yang apa tadi? Apa itu tadi? Lupa lah. Siapa ya tadi? Atau ini si G7 ini saja, si J7. Nah, cari penelitian sastra yang menggunakan si J7 sebagai objeknya. Googling sana. Ini berlaku untuk semuanya ya. Yang lain-lain tadi siapa? Oh, kreativitasnya. Nah, cari penelitian yang mengkaji kreativitasnya. Deas Adam. Ada? Hadir, Pak. Feminis, apa yang mau kamu kaji di sini? Saya ingin mengaji dari feminist theory ini dari film Enola Holmes, karena dalam film tersebut ada dia menceritakan saat di perawalan film si Enola Holmes ini mau dibawa ke sekolah khusus perempuan yang dididik untuk seperti perempuan yang society yang mau, seperti kayak cara berbicara yang benar, cara berbaju yang benar, dan si Enola tersebut tidak mau yang seperti diperlakukan seperti itu. Oke, lanjutkan. Edi Putra Sarifudin. Iya, Pak. Edi Putra. Teori apa ini kamu? Psikoanalisis, Pak. Psikoanalisis itu apa ya? Psikoanalisis itu teori yang membahas tentang kepribadian dan tindakan yang diambil orang secara sadar dan tidak sadar, Pak. Atau ini kamu sebut sadar. Carl Jung, Sigmund Freud lagi terbalik. Sigmund Freud apa itu? Sigmund Freud. Kamu pakai yang mana nanti? Yang dari Carl Jung, Pak, yang archetypes. Carl Jung ya. Dia tulis archetype. Kamu sudah mengumpulkan penelitian yang menggunakan archetype ke saya? Belum ada, Pak. Kirim lah. Oke, Pak. Ya, nanti dikirim. Bikin resumenya sana. Kevin Morris Simon.